wish I knew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Masya Allah tabarakallah, ketemu lagi di video aku. Suasana pagi ini lumayan mendung dan gelap banget teman-teman. Semalam itu juga hujan, kemarin juga seharian hujan. Dan pagi ini tuh dingin banget, mendung juga kan teman-teman. Dan pagi ini aku mau masak yang agak anget-anget nih. Pengen bikin nasi goreng sambil ngabisin lauk aja nih di dalam kulkas, karena kulkasnya pengen aku bersihin gitu. Dan ini untuk nasi gorengnya aku pakai topping udang, masih ada udang sedikit. Terus aku tambahin dumpling, aku potong kecil-kecil gitu, sama jamur kancing teman-teman. Dan ini Pak suami juga pengen sarapan pakai nasi goreng, karena kalau cuacanya agak dingin, hujan gitu, emang pengennya makannya yang hangat-hangat, yang pedes gitu ya. Cuma nasi gorengnya pasti kalau Pak suami udah nyampe kantor tuh udah nggak anget gitu, tapi tetap Pak suami suka sih. Katanya pengen nasi goreng. Kan aku jarang banget kalau sarapan tuh bikin nasi goreng teman-teman, biasanya buat makan malam gitu. Dan ini aku kasih kecap sedikit jadi biar agak manis-manis. Dan ini aku kalau misalnya bikin nasi goreng itu tipe rasa yang pedas manis gurih gitu. Kalau misalnya pesan di abang-abang nasi goreng juga pengennya pedas, kadang-kadang sama abang nasi gorengnya tuh nggak pedas dikasihnya, kayak biasa gitu. Terus kadang juga kurang asin. Mungkin lidahnya, seleranya beda-beda ya teman-teman. Jadi kadang kalau misalnya menurut kita pedasnya segini, kalau abang nasi gorengnya mungkin pedasnya cuma segini gitu ya. Kalau misalnya bikin sendiri di rumah emang paling enak gitu ya, karena bumbunya bisa ngeracik sendiri gitu. Dan ini juga nggak lupa aku cobain, soalnya tadi tuh pagi suami aku yang ngulekin bumbunya, jadi aku nggak tahu udah ditambahin garam atau belum. Terus pas dirasa-rasa agak kurang asin, tadi aku tambahin garam. Dan sekarang ini udah alhamdulillah udah matang nasi gorengnya. Jadi ini aku mau taruh di kotak bekal. Dan ada yang jatuh. Suka banget ada yang jatuh makanan secuil tuh dari telepon. Dan ini aku agak kayak angin-anginin kayak gini teman-teman. Dan sekarang aku mau potongin tomat, karena Pak suami suka kalau misalnya nasi goreng tuh dikasih irisan tomat kayak gini, jadi biar lebih cantik. Dan ini udah jadi bekal Pak suami nasi gorengnya. Kita taruh dulu di dalam tasnya. Dan setelah Pak suami berangkat, ini sisa nasi gorengnya mau aku taruh di piring, jadi ini jatahnya buat aku teman-teman. Jadi aku itu kalau misalnya Pak suami berangkat kerja emang sukanya tuh kayak ngecekin barang-barang apa aja yang harus dibawa, takutnya ketinggalan gitu. Makanya aku kadang suka cross check gitu sih teman-teman. Walaupun kita sama-sama udah gede ya, cuman kadang suka ada aja yang lupa gitu kan. Maka kita saling ngingetin aja, misal kayak belum bawa ini, belum itu gitu kan. Kadang kalau misalnya Pak suami mau berangkat kerja nih berasa kok adem-adem gitu ya di hidung. Ternyata lupa pakai masker. Kadang hal-hal yang kecil kayak gitu tuh emang harus saling diingetin sih teman-teman. Dan setelah udah beres-beresin nasi gorengnya nih, aku mau cuci piringnya teman-teman. Dan ini air dari keran wastafelnya aja tuh dingin banget, karena emang semalam tuh hujannya kayak rata gitu ya, dan awet gitu teman-teman. Di kantor suami aku juga dari sini juga udah hujan, di rumah aku, mama aku juga hujan. Jadi semuanya hujan, mungkin karena akhir tahun dan mau Natal. Biasanya kalau mau Natal itu pasti hujan gak sih? Jadi kayak udah berasa aja nih kalau Desember mau hujan, pasti udah mendekati Natal gitu ya. Kira-kira teman-teman akhir tahun pada mau kemana nih liburan? Udah ada yang menjadwalkan liburan atau belum? Aku sih belum tahu sih, aku sih pengennya liburan, tapi nggak tahu deh ya. Tapi kadang kalau misalnya diinget-inget ya, dipikir-pikir, udah pindah di rumah baru, jadi kayaknya uang buat jalan-jalannya mendingan dibajetin buat beresin rumah nggak sih? Tapi kadang namanya pribadi gitu ya, pengen juga jalan-jalan liburan. Apalagi pas suami kan juga sibuk. Kalau misalnya nggak diajak liburan, lupa liburan. Dan ini sekarang setelah udah selesai nih, aku nyuci piringnya, udah kulap juga meja kompornya, dapurnya. Aku mau ngeluarin untuk isi kulkas, jadi aku mau bersihin kulkas.
Untuk barang-barang atau makanan, stok makanan yang ada di dalam kulkas aku nggak terlalu banyak teman-teman, karena ini udah pada habis juga, dan ini aku mau ngeluarin untuk tampungan air, udah penuh gitu. Karena aku tuh dari kemarin ini ya, udah semingguan ini tuh pakai suhu kulkasnya tuh agak tinggi, ditinggiin gitu, jadi biar bisa punya batu es gitu teman-teman. Soalnya kalau misalnya pakai suhu yang standar gitu, batu esnya nggak jadi. Terus ya gitu kan, kalau misalnya suhunya agak tinggi gitu kan, jadinya freezernya kayak ngebeku gitu kan, ada bunganya. Terus yang kemarin juga MCB listriknya mati, jadi otomatis colokan dari kulkasnya nggak hidup dong, mati. Terus akhirnya banyak air yang pada mencair, terus jatuh gini, kayak gini, basah-basah gitu teman-teman di sisi dalam kulkas kayak gini. Dan makanya itu sekarang karena aku mau bersihin, udah aku keluarin juga isi freezer. Dan sebenarnya sih udah nggak terlalu ngebeku ya, mungkin kayak kemarin gara-gara MCB listriknya turun jadinya udah agak mencair, tapi ya agak jadi berantakan gitu kulkasnya. Udah gitu udah aku bersihin nih, terus aku juga turunin full, aku 0, posisinya 0 buat si freezernya, jadi biar benar-benar freezernya bersih gitu teman-teman, jadi udah nggak ngebeku. Aku kalau misalnya bersihin kulkas pasti kayak gitu, kulkasnya aku turunin aja dari sampai 0 gitu, tapi colokannya nggak aku matiin. Jadi sih aku kayak gitu biar bunga esnya tuh mencair gitu. Kalau misalnya bersihin kulkas tapi suhunya tetap tinggi, tetap aja sih bakal jadi bunga es gitu. Dan ini tuh ngembun, dingin banget kulkasnya. Mungkin kalau misalnya kulkas satu pintu tuh kayak gitu kali ya teman-teman, jadi kayak butuh suhu yang agak tinggi banget biar bisa ngebekuin makanan atau kayak bikin batu es kayak gitu. Soalnya aku dulu awal-awal punya kulkas gitu kan, aku kira standar yang tengah-tengah gitu ya posisi suhunya itu bisa bikin batu es, ternyata batu esnya nggak jadi-jadi, lama banget. Terus iseng aku naikin lebih ke arah kanan gitu, suhunya dinaikin, ternyata jadi dong. Tapi ya resikonya gitu, jadi banyak bunga es yang pada ngebeku menuhin si dalam freezernya. Dan alhamdulillah untuk bersihin kulkasnya juga udah bersih semua, udah rapi. Ini aku mau sarapan dulu. Jadi ini nasi gorengnya ada topping udang, ada dumpling aku potong kecil-kecil, sama jamur kancing ya teman-teman. Enak. Teman-teman udah pada sarapan belum nih pagi ini? Dan aku tuh pakai minum ini sisa satu, masih ada es batunya, terus aku tambahin sirup, seger banget. Jadi biar enak daripada batu es mencair kan minumannya, aku aja minum. Dan udah selesai aku makan-makannya, juga itu ada botol minum aku sama meja biasa buat aku makan lesehan gitu. Sekarang aku tuh mau nyetrika pakaian, dan sekarang itu pas aku lagi nyetrika itu lagi hujan teman-teman. Jadi itu aku rencananya pengen ke warung di arah depan gerbang perumahan gitu, pengen beli tepung panir karena aku pengen bikin risoles gitu buat acara arisan di rumah aku, rumah mama aku. Jadinya karena masih hujan aku belum bisa ke warung, jadi sambil nunggu hujan aja nih aku mau nyetrika pakaian. Karena aku tuh paling suka kalau misalnya bikin makanan cemilan gitu teman-teman, apalagi kalau misalnya bikinin kayak buat keluarga gitu kan. Tapi kadang emang agak mager ya kalau misalnya bikin cemilan dimakan sendiri kan sepi gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi kumpul-kumpul keluarga gitu emang senang aku kalau bikin cemilan kayak gitu. Terus aku ya pengen aja bawain ke acara arisan itu risol gitu sih. Makanya kan risolnya kan ditaburin tepung panir, cuman aku nggak ada tepung panirnya, makanya aku tuh pengen ke warung. Cuman tadi pagi aku jam 6 kurang udah nyari warung, nggak ada yang jual tepung panir. Mungkin emang di sini jarang ada yang jual kali ya, mungkin kalau dijual tuh juga di pasar kan teman-teman. Udah gitu ya gitu deh, makanya aku pengen nyoba di warung depan gerbang perumahan. Tadi sih masih tutup, nggak tahu sih jam segini udah buka atau belum. Jadi sambil nunggu hujan aja nih, sambil beberesan ya teman-teman, biar kerjaannya juga kelar. Dan sebenarnya juga jemuran aku masih ada yang belum aku angkat, cuma masih agak basah. Kalau misalnya aku nungguin dengan cuaca yang mendung hujan kayak gini bakal lama sih keringnya kan, makanya aku ngerjain yang ada dulu aja nih. Jadi tetap nyicil kerjaan nyetrika kayak gini, karena kalau nyetrika kayak gini kan agak lama.
Udah gitu pas lagi nyetrika tuh berasa anget gitu teman-teman, karena kan emang suhunya emang lagi dingin banget kan, pas nyetrika tuh anget gitu rasanya setrikaannya. Jadi pas megang-megang baju tuh pada anget-anget, jadinya ya lumayan menghangatkan tangan ya. Karena aku juga tadi pagi mandi hampir kedinginan karena emang sedingin itu. Mungkin karena kalau misalnya malam hujan gitu ya, jadi air torennya jadi ikutan dingin. Dan ini untuk setrikaannya juga lumayan banyak, makanya aku nyetrika dulu aja sambil nunggu hujan, pengen ke warung sih. Kalau jemuran aku tadi mantar aja lah, kalau misalnya udah kering aja, aku kalau nungguin nanti kerjaan aku nggak kelar-kelar ya kan. Dan ini selimutnya juga alhamdulillah kemarin tuh udah kelar ya, udah nggak basah. Jadi kalau misalnya cuci selimut tuh galau kalau hujan, pasti bau apek gitu kan. Tapi ini alhamdulillah udah kering semua sih. Kemarin tuh dari yang kemarin-kemarin tuh udah agak cuaca terang gitu ya. Sekarang aja nih hujan-hujan terus. Kadang pagi cerah, sore-sorenya udah hujan terus sampai malam gitu teman-teman. Teman-teman juga kayak gitu nggak di lingkungan rumahnya? Sekarang udah mulai masuk musim hujan nih. Dan alhamdulillah udah selesai untuk setrikaan aku. Ini aku mau lipetin dulu, dan untuk alasnya juga aku masih pakai yang kemarin sama kayak di kontrakan. Karena spraynya ini halus jadinya enak aja kalau misalnya buat alas nyetrika gitu teman-teman. Dan sekarang aku mau beresin untuk bajunya, ini aku mau taruh di kamar dulu. Jadi biar nggak berantakan di ruangan ini. Dan buat teman-teman terima kasih ya yang udah nemenin aku, yang udah nonton. Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia selalu, tetap semangat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.